saya, Pendeta Rika Utahayan, ikut mensukseskan Sidang Sinode 2021. Salam! Kami dari Gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Logos Jakarta, dengan Gembala Pendeta Ponis Bukit, mengucapkan selamat dan sukses Sidang Sinode GMI ke-6. Tuhan Yesus memberkati. Kami atas nama Gembala, Majelis, dan seluruh jemaat GMI AKP Kota Wisata mengucapkan selamat dan sukses Sidang Sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia tanggal 9 sampai 11 Maret tahun 2021. Shalom, haleluya, amin. Majelis Jemaat GMI Hidup Kekal 10 mengucapkan selamat dan sukses Sidang Sinode GMI ke-6 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat dan sukses Sidang Sinode ke-6 GMII tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami jemaat GMI Bukit Sayun Papua mengucapkan selamat atas pelaksanaan Sidang Sinode GMI yang ke-6. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan selamat dan sukses Sidang Sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Saya Darun Marpaung, kebetulan dipercaya sebagai ketua atau pimpinan persidangan dalam sidang sinode kali ini. Saya sangat bersyukur bahwa kita akhirnya bisa melaksanakan sidang sinode dalam segala keterbatasan dan dengan metode yang mungkin kita tidak pernah bayangkan. Suatu pelaksanaan sidang sinode dengan cara virtual. Tapi secara umum sampai hari ini yang saya ikuti, bahkan yang saya alami, saya yakin bahwa euforia bagaimana suasana sidang sinode yang seperti biasanya dahulu, kali ini pun kita masih menangkap dan bisa menilai itu. Karena itu saya berharap semua kawan-kawan peserta sidang sinode tetap bisa semangat dan tetap berpikir demi kebaikan dan kepentingan GMI. Salam sehat dari saya. Semua yang kita lakukan dalam sidang sinode untuk kebaikan dan kemajuan GMII yang kita cintai. Ternyata udah hari ketiga nih. Hari ini, wah luar biasa pembahasannya di sidang sinode loh. Pemilihan Ketua Umum GMII. Waduh, kira-kira siapa nih jagoannya GMI Lovers? Ayo kita doain siapa yang terpilih nantinya. Ditunggu ya. Terus berdoa buat jagoan teman-teman semua, buat GMI Lovers semua jagoannya didoain ya. Oke deh. Pelantikan Ketua Umum Sinode sekaligus Gembala Gereja Misi Injili Indonesia periode 2021 sampai 2026. Menyanyikan lagu Di Atas Satu Alas, peserta sidang disilakan berdiri dan prosesi bersama pimpinan persidangan dan Ketua Umum Sinode sekaligus Gembala Gereja Misi Injili Indonesia.
doa pembukaan pentabisan sidang pleno 8 oleh Bapak Pendeta Franklin Hatu MTH. Disilakan. Pada pelantikan Ketua Umum Sinode GMII sekaligus sebagai Gembala GMII pada pleno ke-8 ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Amin. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Peserta sidang disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan pelantikan, penjelasan dari pimpinan persidangan oleh Bapak Darwin Marpaung, Master Hukum. Disilakan. Surat keputusan nomor 09 garing Pimper garing G strip KS garing Sidang Sinode 6 garing GMII garing 2021 tentang Gembala GMII yang sekaligus sebagai Ketua Umum Sinode GMII periode 2021-2026. Pimpinan persidangan Sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia yang dilaksanakan secara online tanggal 9 sampai 11 Maret 2021 dan berdasarkan berita acara pemilihan Gembala GMII yang sekaligus sebagai Ketua Umum Sinode GMII periode 2021 sampai 2026. Memutuskan menetapkan 1. Pendeta Dr. Jesias Prispalandi sebagai Gembala GMII yang sekaligus sebagai Ketua Umum Sinode GMII periode 2021-2026. 2. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Maret 2021, pimpinan persidangan Sidang Sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia, 1. Darwin Marpaung sebagai Ketua, 2. Pendeta Yapet Soni Mandiangan sebagai Sekretaris, 3. Pendeta Insinyur Prayoga sebagai anggota, 4. Insinyur Marihot Siombing sebagai anggota, 5. Pendeta Franklin Bodwin sebagai anggota, 6. Pendeta Mariana sebagai anggota, dan 7. Insinyur Bistar Gurning sebagai anggota. Demikian surat keputusan
terkait Ketua Umum Sinode GMII periode 2021-2026 sekaligus juga sebagai Gembala GMII periode 2021-2026. Terima kasih. Pentabisan pelantikan Ketua Umum Sinode sekaligus Gembala Gereja Misi Injili Indonesia oleh Bapak Pendeta Charles Prayoga MTH. Peserta dimohon berdiri. Bapak yang agung, Bapak yang mulia yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau telah memilih the man of God, manusia Allah, untuk menjadi alat-Mu memimpin GMI. Hamba-Mu yang setia, yang terpilih adalah Pendeta Dr. Yesias Palandi. Pakailah hamba-Mu Tuhan, untuk yang telah terpilih menjadi Ketua Umum sekaligus menjadi gembala-gembala seluruh pendeta yang ada di 27 provinsi. Kau berkati hamba-Mu, Engkau berikan roh hikmat, roh kudus memimpin dia di dalam mengamalkan tugas dan jabatan yang sudah dipercayakan untuk mengutamakan kebenaran. Magna es veritas et prevalebit. Bila utamakan kebenaran, maka engkau akan menang. Berkati hamba-Mu, pimpin dia sehingga dia boleh menjadi anak, menjadi berkat yang menjadikan semua GMI mengerti bahwa benar-benar kami memiliki doktrin kebenaran yang benar, karena engkau sudah memilih hamba-Mu sehingga kekuatan daripada Roh Kudus-Mu memimpin dia. Kiranya damai sejahtera, sukacita Allah menyertai dia dan juga seluruh hamba-hamba-Mu yang ada dimanapun berada, dan GMI menjadi berkat bagi banyak gereja. Dalam nama Allah Tritunggal yang Esa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kata sambutan oleh Ketua Umum Sinode yang baru sekaligus Gembala Gereja Misi Injili Indonesia periode 2021-2026, Bapak Pendeta Dr. Yesias Prits Palandi disilakan, dan pemimpin persidangan disilakan kembali ke tempat. Salam Bapak Ibu peserta Sidang Sinode 6 Gereja Misi Injili Indonesia. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang mempercayakan pelayanan ini, pelayanan di Gereja Misi Injili Indonesia kepada saya. Saya berterima kasih juga kepada semua pendeta, semua peserta sidang, semua penatua, majelis, diaken, dan anggota GMI serta simpatisan GMI yang telah mendoakan pelaksanaan Sidang Sinode 6 GMI sehingga sudah berlangsung sejak tanggal 9 Maret sampai pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang sudah menolong gereja kita ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Diki Ngeleratan sebagai Gembala Gereja GMII Korintus yang telah memberikan fasilitas tempat ini menjadi command center. Dan juga saya berterima kasih kepada
panitia pelaksana Sidang Sinode 6 Gereja Misi Injil Indonesia yang telah bekerja keras lebih dari 1 tahun dalam mempersiapkan Sidang Sinode ke-6 ini. Tuhan Yesus memberkati semua saudara yang telah bekerja mendukung sehingga Sidang Sinode 6 GMI berjalan di dalam pertolongan Tuhan. Saya ingin menyampaikan lagi apa yang menjadi pegangan di gereja kita, di mana kemuliaan hanya untuk Tuhan. Sebagai moto Roma 11 ayat 36. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan tema Sidang Sinode 6 GMI yang berdasarkan firman Tuhan Yesaya 32 ayat 17, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan, bersatu setelah sidang sinode ini untuk memprioritaskan atau mengutamakan kebenaran dan janji Tuhan bagi kita semua di dalam GMI. Kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, menjadi salom, menjadi pendamai bagi masyarakat di sekeliling kita. Dan marilah kita sesuai dengan tujuan Gereja Misi Injil Indonesia yang kita cintai ini, yaitu melaksanakan amanat agung sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang dapat disingkat memuridkan segala suku bangsa menjadi murid Kristus. Terima kasih sekali lagi untuk para peserta yang begitu antusias mengikuti acara ini. Kita patut memuji Tuhan karena pelaksanaan secara online ini untuk pertama kali kita laksanakan. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati dan boleh terlaksana dalam pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua peserta, semua pendeta, semua majelis, penatua, diaken, bahkan anggota jemaat dan simpatisan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa saya, Tuhan memberkati semuanya. Amin. Sekian sambutan saya. Kepada Bapak Dr. Palandi, biarlah beliau terus bisa memimpin ke depan dengan mengutamakan kebenaran sesuai dengan apa yang dikatakan dalam bahasa Latin, makna es veritas et prevalebit, artinya utamakan kebenaran maka engkau akan menang. Selamat atas terpilihnya Bapak Pendeta Jesias Fritz Palandi untuk periode yang baru 2021-2026. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi sebagai Ketua Umum Sinode dan sekaligus Gembala Gereja Misi Injili Indonesia periode pelayanan 2021-2026. Tuhan Yesus menguatkan, Tuhan Yesus memimpin, dan Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya. Amin. Selamat kepada Bapak Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi yang sudah terpilih sebagai Ketua Umum Sinode GMI periode 2021 sampai dengan 2026. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, hikmat, marifat dari sorga kepada Pak Pendeta Jesi untuk dapat menjalankan tugas pelayanan yang sangat menantang ke depan bersama dengan tim Sinode yang kuat untuk memajukan pelayanan GMI demi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Selamat kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi yang sudah terpilih sebagai Ketua Umum Sinode GMI. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati hamba-Nya ini dalam melaksanakan tugas kepemimpinan ke depan untuk kemuliaan nama-Nya dan memberkati GMI sehingga GMI semakin maju ke depan. Dari tanah Papua, saya mengucapkan selamat kepada Pak Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi yang terpilih sebagai Ketua dan Gembala GMII periode 2021 sampai 2026. Semoga Yesus Kristus
Sang Kepala Gereja, menolong, memimpin, dan menyertai hambanya dalam menjalankan tugas tanggung jawab selama 5 tahun ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kepada Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi atas terpilihnya menjadi Ketua Sinode GMI periode kedua tahun 2021-2026. Tuhan Yesus menolong Bapak membawa GMI lebih sukses dan lebih jaya bersama dengan jemaat ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat atas terpilihnya Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi sebagai Ketua Umum Sinode GMII sekaligus Gembala GMII. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, menyertai Bapa dalam menjalankan kepemimpinan dan pengembalaan selama 5 tahun ke depan. Selamat untuk Bapak Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi yang telah Tuhan tetapkan untuk memimpin gereja ini 5 tahun ke depan. Kami Majelis Jemaat GMI Korintus mengucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Jesias Palandi atas terpilihnya menjadi Ketua Sinode GMI periode 2021 sampai 2026. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan sampai saat ini, maka kami ingin menyampaikan bahwa ini adalah sidang pleno terakhir terkait seluruh rangkaian sidang pleno yang sudah kita lakukan. Kami mengucapkan terima kasih untuk segala atensi, perhatian, dan kebersamaan yang sudah kita tunjukkan di dalam seluruh rangkaian kegiatan sidang pleno, bahkan juga sidang komisi, sehingga kita boleh menghasilkan semua yang terbaik bagi kepentingan kita bersama, kepentingan Gereja Misi Injili Indonesia. Maka Bapak Ibu, hari ini kita akan mengakhiri rangkaian persidangan, dan untuk itu sebagai Ketua Pimpinan Persidangan, maka dengan ini kami menyatakan seluruh rangkaian persidangan selesai dan persidangan pleno yang ke-8 ini sebagai akhir dari rangkaian seluruh kegiatan kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Doa penutup oleh Bapak Pendeta Yafet Mandiangan MTH. Disilakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah Dikau yang telah menolong, menyertai sidang sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia sampai pada hari ini. Kami bersyukur juga ya Tuhan, karena kami telah mengadakan pelantikan bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi, sebagai Ketua Umum GMII sekaligus Gembala GMII. Oh Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memilih hamba-Mu, dan kami percaya Tuhan akan menyertai. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mau mengakhiri seluruh sidang ini, dan kami ingin menyerahkan semuanya kepada Tuhan, agar
ke depan Engkau tetap menyertai, menguatkan, memberkati kami sekalian. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur pada hari ini acara pelantikan Ketua Umum GMII sekaligus Gembala GMII boleh dilaksanakan dengan baik. Tiba saatnya kita akan menyaksikan apresiasi yang akan disampaikan kepada Anumerta. Penghargaan disampaikan oleh Ketua Umum Sinode GMII sekaligus Gembala GMII. Mari kita saksikan. Robert Takoe, sosok pemuda yang lahir tanggal 23 Oktober 1959 di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menerima panggilan Tuhan dan sepanjang hidupnya dipersembahkan untuk melayani sesama bagi kemuliaan nama Tuhan. Kota Medan kami bertemu, Mei 89 ditugaskan untuk melayani sebagai gembala jemaat di Gereja Pekabaran Injil Indonesia, dahulu yang sekarang Gereja Misi Injili Indonesia. Pada tanggal 24 Juni paginya peresmian gedung gereja dan sore harinya kami diberkati. Kecenderungan di Sumatera Utara yaitu mereka lebih memfokuskan pada jemaat suku dari latar belakang suku yang berbeda dan juga budaya. Memang tidak mudah untuk dipersatukan menjadi satu jemaat untuk beribadah dalam bahasa yang sama. Semangat misi begitu mula-mula berkobar sehingga saya melihat itu hampir setiap bulan tuh kami adakan kebaktian kebangunan rohani di Hotel Danau Toba miliknya keluarga Pardede. Dan itu benar-benar masa itu adalah masa penuaian, panen jiwa. Setiap bulan ada KKR, ada pelayanan pelepasan, ada pelayanan pribadi. Dan itu yang sungguh membuat kami begitu bangga bahwa inilah waktu yang Tuhan anugerahkan begitu luar biasa di Kota Medan. Ketika mereka lahir, satu prinsip yang selalu menjadi motivasi kami, anak ini adalah berkat Tuhan dan tidak boleh menjadi penghalang pekerjaan Tuhan dilaksanakan. Sehingga mereka masih usia waktu itu yang nomor 1, masih usia 1 bulan kita sudah ajak untuk penginjilan ke Tanah Karo. Pulang-pulang dari Tanah Karo, mobil mogok,
kita harus ganti kendaraan, cari kendaraan lain untuk kembali ke gereja. Pak Robert itu orangnya senang bergaul. Jadi salah satu tantangan yang dirasakan yaitu ada preman dari tetangga yang coba untuk halang-halangi. Dan dia ambil waktu malam kalau mereka lagi main kocok kartu di jalan raya, dia datang nimbrung, temanin mereka. Dan akhirnya mereka jadi teman, sehingga pernah satu ketika kami lagi ke Surabaya mau ke Kupang, setelah kita menjabat sekum kan kita tidak di jemaat lagi, jadi kami ambil tempat tinggal yang masih dekat di situ. Itu rumah yang kami tinggal itu sebelahnya terbakar, malah yang lindungi preman-preman itu. Dan puji Tuhan dari pendekatan seperti itu ada hampir 4 atau 5 kakak itu jadi jemaat di GMI Filipi yang ada di Kayu Mas sekarang. Dan mereka setia sampai sekarang. Selain mudah bergaul, Bapak Robert yang juga aktif di organisasi dan pernah menjadi sekretaris umum di Sinode GMII selama 2 periode. Kalau pesan Pak Robert, saya pikir sama-sama kami punya panggilan untuk pelayanan. Jadi ya semangat untuk melayani, untuk memberitakan Injil itu sudah menjadi prinsip dan komitmen. Ya, prinsip Pak Robert, dia selalu memprioritaskan pekerjaan Tuhan, pelayanan. Anak-anak atau keluarga itu ya tetap kita percaya Tuhan pelihara mereka, tetapi mereka tidak boleh menghalangi. Sehingga ya setiap tugas yang dipercayakan pasti diupayakan untuk dikerjakan dengan baik. Kebiasaan Pak Robert dalam keluarga, kalau kita mau pergi atau dia mau berangkat pelayanan ke daerah gitu, dia selalu panggil anak-anak, lalu kita berdoa bersama. Ya pasti kalau mereka bangun udah dititip uang jajan atau apa, dia bilang nggak usah minta, pasti papa akan kasih. Itu yang dia itu. Dan pengalaman waktu masa-masa kecil ya dia sangat menikmati, karena kalau kita ada di rumah kesempatan tidak keluar ke daerah, pakai waktu untuk bermain dengan anak-anak ya sebagaimana orang tua dengan anaknya, bangun keakraban. Papa tuh orangnya kerjanya harus 100% gitu loh. Jadi kalau dia bisa ngasih 100%, kenapa harus setengah-setengah? Dia contoh teladan ayah yang terbaik sih untuk aku. Jadi dia disiplin, dia sangat menyayangi kita gitu. Jadi dia nggak bisa, dia bukan sosok yang kalau sayang itu bakal kelihatan gitu. Dia selalu bilang kalau tugas kalian adalah hanya untuk menyenangkan hati orang tua gitu, dan menyenangkan Tuhan pastinya. Jadi sebenarnya apapun yang kalian butuhkan tanpa diminta pasti akan dikasih. Satu pelajaran penting dari papa tuh, kita nggak boleh ngutang kemanapun. Jadi kalau nggak ada ya cukupkan dengan apa yang ada gitu. Jadi nggak boleh ngutang, nggak boleh. Kalau misalnya ada orang yang datang mau ngutang ke kita pun nggak usah ngasih utang gitu. Jadi kalau ada ya kita kasih seberapa yang kita punya gitu. Jadi nggak boleh ngutangin dan nggak boleh ngutang juga. Kalau papa itu keras, tadi saya bilang, dia akan marah kalau misalnya kami salah. Tapi dia sosok yang baik, karena mungkin orang nggak banyak tahu. Dia kalau salah, dia akan ke kamar, dia akan berdoa dan minta maaf sama kami. Dari proses penerimaan, saya ingat banget papa yang nganterin ke Ukrida waktu itu. Saya tes seleksi masuk, sampai cari kos, sampai pokoknya dia yang kawankan saya, jadi bukan orang lain. Jadi mungkin yang terlihat orang kami tidak dekat, mungkin secara personalnya mungkin nggak terlalu dekat soal keintiman ayah anak, cuman dia selalu ada di setiap stage hidup kami dan
sampai lulus, dan saya tahu dia proud sekali ketika saya jadi dokter, saya disumpah dan kakak saya lulus. Jadi itu adalah kenangan menurut saya. Kami selalu dilibatkan dalam semua kegiatan pelayanan, bahkan dari dulu kami di Filipi aja, nggak lama kami papa mama ditempatkan di Filipi, pokoknya semua tempat dieksplor dan kami harus terinvolve, kami harus terlibat. Jadi kami harus ada. Jadi biar lihat, bahkan dulu dari kami trip ke Lampung, mission trip ke Lampung, dari pokoknya hal-hal seperti itu yang itu kenangan menurut saya, karena orang tua kami menanamkan kami harus involve ke dalam pelayanan. Dia itu orangnya nggak pernah mikirin diri sendiri gitu, selalu mikirin orang lain, dan tulus banget. Jadi kalau orang dia pelayanan, ya emang untuk pelayanan gitu, nggak neko-neko. Bapak Robert mengalami sakit dan menderita stroke di bulan Juni tahun 2010. Selama 1 bulan lebih, dirawat di Rumah Sakit Tebet, Jakarta Timur. Pulang dari rumah sakit, beliau masih berobat jalan dan kondisi tetap dalam keadaan lemah. Aktivitas melayani banyak berhenti. Waktu beliau banyak dihabiskan di kursi roda. Namun, lambat laun, beliau mengalami peningkatan kesembuhan. Suatu hari, ada satu keluarga bernama Hariara Tambunan yang membantu menolong beliau melakukan medical check-up ke Singapura untuk memastikan kondisi Bapak Robert secara keseluruhan. Pak Robert dari stroke yang sudah di kursi roda, itu sembuh total, Pak. Sembuh total. Tidak kelihatan ada mencongnya ataupun juga cacatnya, enggak ada. Nah, waktu mau pergi itu malam-malam kan, jadi dia urus Olan dulu, ibaratnya dia urus Olan dulu sama mama, semua perlengkapan Olan dikirim ke rumah sakit ibaratnya. Jadi dia di detik-detik dia mau berangkat pun dia sangat menyiapkan semuanya untuk keluarganya. Jadi apa ya? Dia bahkan nggak pernah mikirin diri sendiri sih ibaratnya. Dia sosok yang hemat banget. Jadi dia kemanapun dia selalu bilang, menitipkan sama kita kalau nggak usah masalahin atau mikirin soal uang, karena pasti ada aja berkat Tuhan. Nah, di situ dia sebelum pergi, aku inget subuh-subuh malamnya dia capek banget urusin packing segala macam, karena aku pulang kerja juga udah malam. Dia packing sendiri karena mama nggak bisa bantuin packing. Aku juga udah malam pulangnya, dan di situ dia sempat bersih tegang ibaratnya sama mama di malam itu, karena dia kecapean, jadi overwhelmed. Terus dia mikirin semuanya, ibaratnya masih bersih tegang sama mama gitu di rumah sakit. Terus aku hanya ngingetin dia pas sebelum dia pergi, sebelum dia pergi naik pesawat gitu ibaratnya. Aku cuma ngingetin dia, "Pak, telepon mama, telepon Olan. Kalau ada yang salah atau kalau ada yang gak enak di hati, minta maaf ke mama, bilang ke Olan." Dan dia sampai di airport, aku juga doain dia sebelum pergi di sini kan, biasa doa sebelum jalan. Aku udah doain dia, aku nganterin dia naik Grab, terus dia telepon mama, minta maaf dan nyelesain masalah itu. Dan dia pergi, aku sampai telepon dia, udah minta maaf belum ke mama, aku gituin, aku ingetin. Terus dia sampai bilang,
apa sih, kayak anak kecil aja gitu diinget-ingetin. Udah, jadi perginya juga dengan tenang, dengan damai ke pelayanan. Tiba-tiba pagi-paginya di hari Sabtu itu aku ditelepon sama Pak Palandi ya, kalau ngejelasin papa sakit gitu. Hah, di tengah-tengah kayak gini papa sakit kok. Tiba-tiba sakitnya kok pas ditelepon udah parah gitu. Karena pas ditelepon, pas aku telepon dia udah nggak bisa ngomong. Aku cuma dengar suara engap napasnya aja yang tersenggal-senggal gitu di akhir. Aku cuma berdoa, aku panggil-panggil papa, dan dia kayaknya udah stroke kedua ibaratnya gitu, udah nggak bisa denger aku. Dan di pedalaman sana dia digotong di posisi banjir-banjiran, dia digotong. Dan kita berterima kasih banget sih untuk teman-teman tim pelayanan di Kalimantan karena masih jagain papa dan usahain yang terbaik untuk papa juga gitu. Tapi yang kita sesalkan gak sempat ngomong apa-apa aja ke papa pas dia pergi gitu. Tapi ya itu pasti udah jalan Tuhan sih. Waktu Tuhan tidak akan ada yang tahu. Bapak Robert ketika melakukan pelayanan di Kalimantan Barat, di Pontianak dan sekitar Sungai Kapuas, beliau dipanggil Tuhan pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018. Pendeta Perdana Wirawan bersama Majelis dan Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Efata Sarudu Majelis Wilayah 13 mengucapkan selamat dan sukses Sidang Sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat dan sukses Sidang Sinode ke-6 GMII tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Jayalah GMII sepanjang masa. Kami Majelis Jemaat GMII Marturia Al-Hadir dan Bethesda Sembilan Kabupaten Sulu mengucapkan selamat dan sukses Sidang Sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat dan sukses Sidang Sinode ke-6 GMII tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat dan sukses Sidang Sinode ke-6 GMII tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Majelis doa serta jemaat GMII Indonesia Pekanbaru
selamat dan sukses Sidang Sinode ke-6 GMI tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Jayalah GMI sepanjang masa. Amin. Majelis GMI El Sadai Pekanbaru mengucapkan Selamat atas pelaksanaan sidang Sinode GMI ke-6. Tuhan Yesus memberkati. GMI tetap jaya. Adalah Bapak Rudolf Ruka, sarjana ilmu pendidikan, lahir di Malili, Sulawesi Selatan dari suku Bugis, memperoleh gelar Doktor Honor Causa dari yayasan di Jakarta, bekerja sama dengan Universitas Berkeley, Amerika Serikat, dan diwisuda di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Beliau menerima panggilan sebagai seorang pelayan Tuhan setelah mengalami mujizat kesembuhan dan pelayanan pribadi Pendeta Oni Putnarubun dari YPPII. Menikah pada tanggal 6 Maret 1977 dengan Eni Handarisasi di YPIB Ebenezer, Surabaya. Dikaruniai 3 anak serta 6 cucu. Tahun 1981 sampai dengan 1988, beliau menjadi komandan Kodim di daerah Suli. Tahun 1988 sampai dengan 1992 menjadi komandan Kodim di Tual. Selanjutnya beliau menjadi ketua DPRD Maluku Tengah. Lalu menjadi Bupati Maluku Tengah tahun 1997 hingga tahun 2002. Di saat menjabat sebagai Bupati, beliau merintis pembangunan gereja GMII Kana di Maluku Tengah. Bersama istri, beliau pernah mengikuti ICCI di Pasadena, Amerika Serikat dalam rangka konferensi pelayanan misi lintas budaya internasional. Banyak hal yang patut dicontoh dari sosok Bapak Rudolf Ruka sebagai pensiunan tentara berpangkat kolonel, memberi yang terbaik dan setia pada Tuhan layaknya seorang tentara yang mengabdi bagi bangsa dan negara. Tanggal 16 Juli 2020, beliau dipanggil Tuhan di usia yang ke-73 tahun. Di akhir masa hidupnya, beliau menjadi anggota Majelis Sinode dan tetap setia melayani di GMII Agape Kota Wisata Cibubur. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat GMII Anugerah Bekasi mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi selaku Ketua Umum Gereja Misi Injili Indonesia untuk periode yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Harapan saya secara pribadi selaku gembala, kiranya dengan hikmat dan pimpinan Tuhan, beliau memimpin gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat atas terpilihnya Bapak Pendeta Dr. Fritz Palandi. Tuhan Yesus memberkati, diberkati untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Amin. Shalom, selamat untuk Bapak Pendeta Dr. Jesias F. Palandi yang sudah terpilih dengan aklamasi untuk menjadi Ketua Umum Sinode Gereja Misi Injil Indonesia, menjadi gembala GMII di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan 5 tahun ke depan. Kiranya boleh membawa gereja ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.